Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada HP gacha. Iya. Jadi HP ini adalah HP Poco M3 ya. HP ini adalah milik subscriber. Beberapa hari yang lalu itu beliau datang dan menceritakan kronologi HP ini. Saya terima itu dalam keadaan mati total ya. Lalu saya tanyakan penyebabnya karena apa, diceritakan HP ini tuh karena emosi ya. Jadi unsur kesengajaan dilempar ataupun dibanting sehingga rusak ya, ambyar. Nah ini bekasnya ya, jadi bagian pojok ini lumayan langsung terbuka. Ya, ya. Jadi HP ini tuh korban ya. Kita akan coba lihat ya, di mana letak kerusakannya. Oke, saya akan nyoba cas apakah ada respon. Jadi di Poco M3 ini menggunakan Type C ya untuk pengecasannya. Ya, saya coba cas itu nggak ada respon. Yang ada saat saya genggam tuh terasa hangat ya. Lagi pula pemilik juga menceritakan bahwa setelah dibanting ya, itu HP mati lalu panas. Sampai ujung-ujungnya ya dicas tuh sama sekali nggak ada respon, hanya panas. Ya, kita akan copot dulu bagian SIM tray-nya. Lalu kita akan buka untuk bagian back cover. Ya, saya belum sempat menanyakan ya apakah HP ini sudah pernah diservis. Namun pemilik bilang tuh HP ini baru seminggu dibeli. Wow, baru seminggu ya. Jadi bilangnya tuh baru seminggu sudah seperti ini. Ya, kita coba bongkar untuk back cover. Nah, ini sudah terbuka untuk back covernya, dan namun kok tidak ada penutup segelnya ya. Kalau baru seminggu kan harusnya ada penutup segel. Apakah HP ini sudah pernah dibawa servis sebelumnya? Saya juga tidak tahu persis ya. Yang jelas beliau menceritakan ya HP ini belum lama, baru seminggu dibeli langsung menjadi korban. Ya. Oke, kita akan copot baut-bautnya ya. Jadi kadang tuh ya namanya pengguna smartphone ya, kita nggak tahu pasti kapan di saat kita itu emosi atau apapun itu. Yang jelas ini bisa menjadi warning ya. Wow guys, sekilas saya melihat HP ini tuh sudah pernah diservis. Amazing. Kita bisa perhatiin ya, penutup kalengnya itu sudah nggak ada. Sudah pernah diservis guys, fix, dan saya yakin banget. Namun ya bilang beliau pemilik tuh baru seminggu dibeli ya, mungkin sesaat rusak langsung dibawa servis ya, tapi nggak berhasil. Oke, kita akan nyoba ya untuk baterainya apakah ada nilai tegangan. Saat saya coba cek ternyata tidak keluar ya nilai tegangan baterainya. Sudah pasti baterai itu almarhum, kita mesti hidupkan dulu. Ya seperti biasa ya, caranya ya suntik tegangan dengan power supply di 4,5 volt. Jadi pastikan dulu mulai dari 3,7, jika dia jelek ya kasih turun sampai dia nggak jelek ya. Ya, saya nggak mengulas lebih jelas karena sering banget ya saya sudah jelaskan. Ya, ini sudah beberapa waktu saya suntik dan sudah keluar 3,5 volt. Nah, ini berarti baterai sudah normal ya. Lalu setelah itu kita akan nyoba ya.
iseng-iseng berhadiah sebelum kita cek dengan power supply. Ya, saat saya coba cas, ternyata masih ya, kondisi nggak ada respon sama sekali. Ya, ini lebih pastinya kita mesti cek ya dengan power supply. Untuk ngecek dengan power supply di HP yang modelnya baterai tanam, pastikan dulu ya jalur positifnya di mana, negatifnya di mana. Positif biasa ada kodenya VBAT. Itu kita cari, yang negatif NN atau GND ya, ground ya. Oke, ini sudah saya bikin kawat supaya kita bisa sambungkan di power supply. Yang positif sambungkan di VBAT, lalu yang negatif sambungkan di ground atau GND. Masih di setelan 4 volt atau 4,2 volt. Perhatiin saat saya tempelkan, belum saya tekan tombol power ya, jarum naik. Wow, amazing. Ini artinya HP konslet. Jadi ada konslet di jalur VBAT. Karena sebelum saya tekan tombol power, jarum sudah naik. Pantas aja saat dicas itu panas. Ya, kita sudah analisa dengan power supply. Ternyata saat disambung power supply, sebelum tekan tombol power, jarum naik. Namun naiknya itu nggak full. Nah, untuk kasus yang seperti ini itu susah gampang nyarinya. Lebih gampang itu kalau yang full ya. Kita tinggal tembak dengan baterai, selesai. Nah, berhubung ini shortnya kategori sedang atau kecil, kita pastikan dengan power supply seperti ini ya. Di setelan 4,2 volt atau 4,3, lalu kita sambil pegang-pegang bagian mana yang panas. Nah, ini saya merasakan ada hangat di bagian IC ini ya. Nah, ini saya rasakan hangat untuk di IC-nya. Biarkan terus, jangan dicabut ya. Jadi biarkan terus. Ini trik untuk mencari komponen mana yang konslet. Seperti ini ya. Trik ini berlaku untuk konslet di jalur VBAT. Nah, ini yang patut kita curigai. Dengan cara membiarkan jalur terhubung power supply, lalu kita pegang bagian mana yang panas. Ya, jadi semakin lama semakin bagus ya, semakin dia panas dan kita tahu di mana letaknya. Ya, fix ini panas banget untuk IC yang satu ini. Saya tidak tahu pasti apakah IC ini tuh IC power. Tapi yang jelas kelihatannya IC power, guys. Oke, setelah saya coba lihat dan browsing ya, ini merupakan IC power di Poco M3. Dia menggunakan PM4520 atau apa saya lupa. Nanti saya sertakan ya. Jadi kita akan copot saja IC powernya. Untuk IC power jenis ini itu sangat banyak sekali yang nyari. Saya sudah pesen di toko spare part terdekat. Ada 4 toko spare part itu nggak punya sama sekali. Rata-rata nggak ada, stoknya kosong. Nah, kini kita akan copot IC powernya dan memastikan apakah memang betul konsletnya di IC power. Caranya adalah kita akan cabut dulu IC powernya. Untuk mengangkat IC power saya gunakan angin 3 lalu panasnya 375. Nah, ini sudah terlepas ya IC powernya. Mengapa saya langsung memvonis IC power? Karena di saat saya gantungkan dengan power supply di setelan jalur VBAT, komponen ini yang panas. Dan ini setelah di analisa ternyata IC power, lalu kita cabut. Nah, setelah dicabut baru kita cek ulang apakah masih konslet. Jika konslet hilang, berarti fix 100% IC power mesti diganti. Jadi itu ya tujuannya. Oke, ini setelah dicabut kita solder ulang ya kaki yang ada di bawah IC, lalu bersihkan dengan cairan thinner boleh.
Lalu keringkan ya. Ya, ini setelah saya cabut ya. Jadi ini letak IC power biasanya tuh dikelilingi banyak kutu-kutu ya, baik resistor, induktor, lalu kapasitor. Ya, kita akan langsung cek ya, apakah jarum langsung naik saat kita tempelkan. Wow, amazing. Sama sekali ya, tidak terjadi pergerakan jarumnya. Nah, ini saya tes. Untuk saya tempelkan jelas dia naik ya. Namun saat saya sambungkan di jalurnya, jarum tidak bergerak. Artinya fix 100% IC power diganti. Nah, berhubung IC power ini tidak ada, saya mesti pesan online. Nah, ini saya berikan screenshotnya ya untuk nomor serinya IC power di Poco M3 ya. Lalu beserta harganya di toko online. Jadi PM4250 ya. Ini harganya variasi, ada yang 120-an, ada yang 220-an. Padahal kalau kita lihat dari gambar tuh sama-sama dari toko sama ya. Nah, ini itu rupanya IC yang paling banyak dicari saat ini. Dan saya sudah sampaikan sama pemilik, saya akan konfirmasikan bahwasanya ini tidak bisa cepat karena saya mesti beli via online. Intinya mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya dalam penganalisaan, dalam pemrosesan untuk mencari bagian mana yang konslet. Nah, ini sudah kita dapati IC power yang bermasalah. Wow, ini aja untuk bagian back cover ini sudah patah ya, efek dari kesengajaan. Ya, mudah-mudahan untuk kasus-kasus yang korban KDRT ini jangan terus berlanjut ya. Karena ya kasihan lah, HP-nya baru beli di seminggu. Nah, ini IC powernya PM4250. Ini merupakan PM biasa, juga ada di IC power Vivo ya. Dan mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat, dan untuk tahapan selanjutnya saya mesti beli via online dulu, dan mudah-mudahan doakan bisa berhasil ya. Bye bye, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.